Halo saudara, apa kabar Anda? Hari ini kami kembali menghadirkan sejumlah informasi teraktual, tajam dan juga terpercaya. Saudara, bersama saya Imam Fawaid. Selama 60 menit ke depan saudara, tim redaksi telah menyiapkan sejumlah informasi dan berikut 3 berita utama kami untuk Anda. Korban banjir lahar dingin Semeru kembali ke perkampungan melewati jembatan yang rusak. Usai membunuh teman karib karena pengaruh miras, pemuda di Nganjuk serahkan diri ke polisi. Menikmati sensasi kopi dengan rasa aneka buah karya pria asal Blitar. Kita menuju ke informasi pertama saudara, pasca banjir lahar Gunung Semeru di Lumajang. Senin pagi, warga mulai kembali ke perkampungan dengan menggunakan jembatan gantung Kaliregoyo yang rusak diterjang banjir lahar. 4 hari pasca diterjang banjir lahar, jembatan gantung Kaliregoyo di aliran Sungai Leprak, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang kini mulai digunakan kembali oleh warga. Akibat diterjang banjir lahar Semeru, jembatan berusia kurang dari 5 tahun ini sebagian ujungnya putus. Jembatan ini merupakan jalan satu-satunya warga untuk keluar masuk kawasan permukiman Dusun Kebondeli Selatan, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Meski berbahaya, warga tetap nekat menggunakan jembatan ini karena tidak punya pilihan lain. Ada jalur lain atau gimana? Nggak ada. Nggak ada lagi. Lewat bawah kan orang itu. Ini Bapak dari mana ini panennya? Dari gunung. Dari gunung? Ya. Panen ini ya, Ya. Sultani. Setiap hari ke situ Pak ya, ke arah seberang. Ini 2 hari sudah tidak diambil. Jembatan gantung Kaliregoyo, satu dari 3 jembatan yang rusak akibat terjangan banjir lahar. Pemerintah setempat bersama pemerintah provinsi dan BNPB akan membangun jembatan darurat. Betul, jembatan ada beberapa laporan yang terputus bahkan hancur. Kita akan asesmen dan tentu penanganannya akan kita lakukan bertahap, termasuk memungkinkan ada beberapa jembatan darurat. Sekali lagi kita akan melihat kondisi lapangan 1-2 hari ini. Akibat rusaknya jembatan, 61 keluarga di Kajang Kosong dan Jobong di Dusun Kebondeli Selatan yang setiap hari menggantungkan hidupnya pada jembatan gantung Kaliregoyo sebagai akses utama mereka kini terancam terisolir. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, pasca banjir lahar dingin Gunung Semeru, petugas perusahaan listrik negara PLN Lumajang memperbaiki jaringan listrik. Ada 12 tiang listrik tegangan menengah hanyut terbawa banjir yang berdampak pada 34.783 pelanggan PLN. Petugas PLN Lumajang memperbaiki jaringan listrik yang rusak akibat banjir lahar dingin Semeru dengan menerjunkan 78 personil gabungan, 3 unit mobil kren dan 11 unit mobil teknik. Salah satu titik perbaikan yakni di Desa Klopo Sawit, Kecamatan Candipuro. Di sini sedikitnya 3 tiang listrik dan 1 gardu PLN diterjang banjir lahar. Tercatat 12 tiang listrik patah dan hanyut terbawa banjir lahar dingin di 2 kecamatan. Hal ini berdampak pada 134 gardu listrik dan 34.783 pelanggan PLN. Dampak dari banjir Semeru total ada 12 jaringan tegangan menengah kita yang terdampak, jadi hanyut karena aliran banjir. Ada berapa pelanggan yang terdampak Pak? Untuk pelanggan terdampak total ada 34.783, itu 134 gardu. Untuk perbaikan sendiri dibutuhkan berapa personil Pak? Kalau untuk personil kita gabungan total ada 78 personil Pak, jadi di wilayah sekitar Jember. Saat kejadian, robohnya tiang listrik mengakibatkan kabel terpental hingga ke rumah-rumah warga. Ini tidak pernah banjir seperti ini ya Mas, jadinya masyarakat trauma sekali loh Mas, tidak sampai segini besarnya gitu. Termasuk gardu PLN? Ya, kemarin saya sempat mau ketimpa itu Mas, kabelnya kemarin, makanya saya sampai sekarang ini seperti saya takut gitu loh Mas. Oh gitu. Ada berapa tiang PLN Bu yang? 3. 3. Sini, terus itu tengah, terus sama yang di sana itu di Yang selatan itu ada gardunya ya? Apa? Ada yang di sana. Untuk aliran listrik tadi sempat jam 9 tadi malam.
Cuaca buruk dan keterbatasan akses karena jembatan terputus menjadi kendala petugas PLN. Ditargetkan perbaikan bisa secepatnya selesai agar pasokan listrik ke pelanggan PLN kembali normal. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Sementara itu, saudara relawan di Lumajang memberikan trauma healing dengan mengajak anak-anak di pengungsian bermain dan bernyanyi. Selain untuk memulihkan trauma atas bencana banjir lahar Semeru, juga menghilangkan rasa jenuh karena 4 hari tinggal di pengungsian. Keceriaan puluhan anak tampak saat sejumlah relawan di posko pengungsian banjir lahar dingin Gunung Semeru di Balai Desa Jarit, Kecamatan Candipuro Lumajang mengajak bermain dan bernyanyi. Kegiatan ini dilakukan di dalam tenda darurat untuk mengobati trauma atas peristiwa banjir lahar dingin Gunung Semeru. Selain itu, kegiatan ini juga untuk menghilangkan jenuh setelah selama 4 hari anak-anak tinggal di pengungsian. Di posko pengungsian Balai Desa Jarit ini, jumlah pengungsi mencapai 293 jiwa. Di antaranya terdapat 12 balita dan 19 anak-anak. Kita mempunyai kegiatan-kegiatan sifatnya ada rekreasi, ada edukasi, dan ada religi. Nah, itu adalah 3 model pendekatan LDP pada anak, pada lansia maupun pada kerentanan lainnya. Nah, fungsinya daripada layanan dukun sosial adalah untuk menggantikan fungsi psikologi semula sebelum bencana. Tentunya seperti ini anak-anak juga melihat banjir, mereka ketakutan, mereka sedih. Nah, di sini fungsi kita mendampingi, mengembalikan fungsi agar mereka bisa berbahagia, bersenang-senang tanpa rasa ketakutan seperti saat sebelum bencana. Hari keempat pasca terjangan banjir lahar dingin Gunung Semeru, pengungsi terus bertambah, mencapai 1083 jiwa yang tersebar di 16 titik pengungsian. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Kita ke informasi lain, saudara. Diduga akibat sopir mengantuk, sebuah truk paket menabrak truk muatan marmer dan gelas plastik di Tol Madiun. Akibat kecelakaan ini, saudara, 2 orang terluka. Pasca kejadian, ruas Tol Ngawi Kertosono macet hingga 1 kilometer. Kecelakaan terjadi di Tol Madiun, tepatnya di kilometer 615 Desa Bajulan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Senin pagi. Truk muatan paket yang saat itu melaju kencang dari Madiun menuju Surabaya tiba-tiba oleng dan menabrak truk yang mengangkut marmer dan gelas plastik yang dikemudikan Dodik Purwanto yang melaju di depannya. Kecelakaan diduga akibat sopir truk box mengantuk. Akibat peristiwa ini, kedua truk terguling. Muatan tumpah di jalan, pengemudi truk paket dan kernet yang terluka dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk. Ditabrak dari belakang, box itu. Box itu kecepatan tinggi terus ngantuk gitu ya. Pas sebelah mana yang ditabrak? Sebelah kiri kalau salah, kiri belakang. Terus Bapak waktu setelah ditabrak itu gimana? Wes nggak kerasa mas, moro-moro udah jatuh aja. Nggak bisa dikendalikan itu? Iya, saking cepatnya yang belakang dorong. Kemarin tadi cukup 1 kilo lebih. Tadi kita sudah masuk penanganan di ekor antrian sehingga tidak terjadi kecelakaan susulan. Jadi ini sudah terurai ya? Sudah, sekarang ini sudah lajur 2 dan bahu dalam sudah terbuka sehingga dari pemakaian juga bisa melanjutkan perjalanan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Akibat kecelakaan, ruas jalan tol Ngawi Kertosono sisi A atau jalur Madiun Surabaya macet hingga 1 km karena petugas harus mengevakuasi muatan dan bangkai truk. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Usai membunuh teman karib karena pengaruh miras, pemuda di Nganjuk serahkan diri ke polisi. Informasi selengkapnya, saudara, akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.